Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Adinda RI, BP 1710951009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tegangan tinggi impuls. Suatu pulsa tegangan dengan polaritas tunggal disebut sebagai impuls. Di dalam teknik tegangan tinggi, pengertian tegangan tinggi impuls adalah tegangan impuls dengan suatu polaritas tertentu dan bentuk dan serta lamanya ditentukan oleh cara pembangkitannya. Bisa juga disebut dengan tegangan tinggi impuls adalah tegangan tinggi yang naik dengan waktu yang singkat dan turun dengan waktu yang lambat dan juga hanya memiliki satu polaritas. Pada umumnya, tegangan tinggi impuls dibangkitkan dengan melimpahkan muatan kapasitor tegangan tinggi melalui sela pada suatu rangkaian resistor dan kapasitor. Nilai puncak dari tegangan impuls dapat ditentukan dengan bantuan sela ukur atau dengan rangkaian elektronika yang dikombinasikan dengan pembagian tegangan. Ada 3 bentuk tegangan impuls yang mungkin dialami sistem tenaga listrik, yaitu yang pertama, tegangan impuls petir, tegangan impuls serja hubung, dan tegangan impuls terpotong. Untuk keperluan pengujian, tegangan impuls eksponensial ganda dijadikan sebagai tegangan standar pengujian atau telah dibakukan yang dirumuskan sebagai V sama dengan V0 E kuadrat min AT kurang E kuadrat min BT. Untuk tegangan impuls yang disebabkan oleh sambaran petir, waktu yang dibutuhkan menuju puncak sekitar 1 µs. Sedangkan untuk tegangan impuls akibat proses switching, waktu menuju puncak paling sedikit sekitar 100 µs. Ada kalanya suatu sistem mengalami tegangan lebih karena adanya operasi hubung buka switching operation atau karena sambaran petir pada komponen sistem. Oleh karena itu, peralatan sistem dirancang mampu memikul kedua tegangan lebih tersebut. Selanjutnya yaitu parameter-parameter tegangan impuls. Pada gambar, yaitu contoh tegangan impuls. Yang pertama tegangan impuls persegi, yang kedua yaitu tegangan impuls bentuk baji, yang ketiga yaitu tegangan impuls eksponensial ganda. Pada gelombang impuls yang berasal dari pemutusan aliran atau surja pemutusan, penentuan waktu gelombang depan atau time to rise ditentukan mulai dari gelombang naik sampai dengan titik puncak gelombang, atau muka gelombang merupakan bagian dari gelombang yang dimulai dari titik nominal sampai titik puncak. Menurut IEC, ditentukan dari titik nominal berpotongan antara sumbu waktu dengan garis lurus yang menghubungkan 30% dan 90% dari tegangan puncak. Sedangkan ekor gelombang merupakan bagian dari puncak gelombang sampai turun 50% dari titik puncak. Bentuk gelombang dinyatakan sebagai berikut ini. Menurut standar IEC, surja pemutusan itu besarnya. Alat yang digunakan untuk membangkitkan tegangan tinggi impuls antara lain yang pertama generator impuls RC, yang kedua yaitu generator impuls RLC, yang ketiga yaitu generator March yang akan dijelaskan sebagai berikut. Baiklah, saya Sylvia Wulandari, BP 1710952021 akan menjelaskan mengenai generator impuls RC. Generator ini membutuhkan sumber tegangan tinggi DC yang tegangan keluarannya dapat diatur dan dilengkapi dengan sela picu F. Tahanan resistor RE dibuat jauh lebih besar daripada tahanan resistor RD. Sebagaimana yang bisa kita lihat pada gambar, sumber tegangan tinggi DC melalui resistor RP mengisi konduktor pemuat CP, hingga tegangan konduktor dimisalkan mencapai V. Jika sela picu dioperasikan, maka sela elektroda F terhubung singkat dalam waktu yang singkat. Konduktor CP mengosongkan muatan yang mengisi konduktor CB, sehingga CB akan naik, atau tegangan keluaran V0 akan naik. Pengisian konduktor CB melalui RD yang tahanannya kecil, hingga pengisian ini berlangsung cepat. Akibatnya, kenaikan V0 juga berlangsung dengan cepat. Kemudian, konduktor CB mengosongkan muatan ke resistor RE melalui resistor RD, sehingga tegangan konduktor berkurang atau tegangan keluaran V0 akan turun. Karena tahanan RD dibuat besar, maka proses pengosongan muatan itu berjalan dengan lambat. Nah, dengan demikian, bentuk tegangannya bisa kita lihat pada gambar berikut. Sehingga kita mendapatkan persamaannya, yaitu V0 sama dengan VC per RD dikali CB dikali T1 dikali T2 per T1 dikurang T2 dikali E
kurang E pangkat min T per T2, di mana T1 merupakan RE dikali CP ditambah CB, dan T2 sama dengan RD dikali CB dikali CP per CP ditambah CB. Perkenalkan, nama saya Natul Sukma dengan nomor DP 1710953026. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian dasar sumber tegangan tinggi impuls, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari generator impuls RLC. Nah, untuk generator impuls RLC ini, dia membutuhkan sumber tegangan tinggi DC, yang mana tegangan keluarannya dapat diatur dan dilengkapi dengan menggunakan sela picu F. Nah, pada slide ini terdapat pada gambar A ini merupakan gambar dari rangkaian generator impuls RLC, yang mana sumber tegangan DC-nya melalui dari resistor RP ini mengisi kondensator untuk pemuatan C atau kapasitor. Dan kita misalkan tegangan untuk kondensator pemuatan C tadi itu sebesar V. Nah, jika sela picu F ini dioperasikan, maka sela elektroda F ini akan terhubung singkat dalam waktu yang singkat. Dan melalui sela picu ini, muatan kondensator C ini dilepaskan ke rangkaian RS, L, dan R0. Nah, tahanan dari resistor RP ini dibuat besar untuk menghambat muatan yang datang dari sumber tegangan DC tadi selama proses pelepasan muatan berlangsung. Karena pelepasan muatan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat tadi, dan tahanan RP yang dibuat besar, maka muatan yang datang dari sumber tegangan DC dapat dianggap tidak ada. Oleh karena itu, selama proses pelepasan muatan, tidak ada muatan yang sempat mengisi kondensator untuk pemuatan C. Itu artinya, hanya muatan kondensator pemuatan C yang dilepaskan ke rangkaian RS, L, dan R0. Nah, dengan demikian, dapat kita peroleh rangkaian ekuivalen dari generator impuls RLC itu seperti gambar yang pada bagian B ini. Ini merupakan gambar rangkaian ekuivalen dari generator setelah sela picu F tadi bekerja. Nah, itu untuk prinsip kerja dari generator impuls RLC. Dari rangkaian tadi juga bisa kita dapatkan persamaan untuk mencari nilai dari V tadi, yaitu dengan menggunakan rumus V sama dengan 1 per C atau kapasitor dikali dengan integral dari I dt ditambah dengan R0 ditambah RS dikali I, kemudian ditambah dengan L dikali dengan turunan I terhadap waktu. Nah, itu penjelasan untuk sumber tegangan tinggi impuls generator RLC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rehan Wafita Dika 1710951003. Selanjutnya itu generator impuls rangkaian March X. Generator pada rangkaian March 3 tingkat ini yaitu karena adanya 3 konduktor dan 3 sela picu yang dapat dipicu dalam waktu bersamaan. Awalnya ketiga konduktor pemuat CP dimuati hingga tegangan masing-masing konduktor sama dengan V. Kemudian sela F dipicu sehingga ketiga konduktor tersebut seri dengan total tegangan sama dengan 3 volt. Ketiga konduktor ini mengosongkan muatannya dan mengisi konduktor sehingga resistor yang nilainya lebih kecil untuk proses yang lebih cepat. Selanjutnya konduktor beban ini dikosongkan muatannya ke tanah melalui resistor yang semuanya terhubung seri, sehingga konduktor berkurang. Karena tahanan yang dibuat jauh lebih besar, maka proses pengosongan pun lambat. Bentuk tegangan keluaran trafo ini sama dengan bentuk keluaran tegangan generator impuls RC, dengan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, pembangkitan tegangan impuls terhubung dengan menggunakan trafo G. Untuk pembangkitan tegangan impuls terhubung dengan waktu puncak dalam rentan MS digunakan juga trafo G yang dieksitasi dengan impuls. Lonjakan tegangan yang mendadak dalam belitan eksitasi menimbulkan gejala transien antara trafo dan kapasitor pada sisi tegangan impuls.
Tegangan yang dapat dihasilkan pada kapasitor dimanfaatkan sebagai tegangan impuls terpahubung. 5. Pengukuran tegangan puncak dengan sela bola. Sela bola digunakan untuk mengukur nilai puncak tegangan tinggi secara bolak-balik. Kelebihan dari sela bola itu sendiri yaitu untuk mengukur percikan yang terjadi pada tegangan tinggi pada impuls. Hal ini dapat ditentukan dengan impuls yang berulang. Contohnya gambar di bawah ini yaitu fungsi distribusi dari tegangan tembus pada sela bola untuk tegangan impuls. Selanjutnya yaitu bentuk tegangan impuls. Yang pertama, bentuk gelombang naik dalam waktu singkat dengan penurunannya yang lambat. Yang kedua, bentuk persamaannya V sama dengan V0 E pangkat min AT dikurang E pangkat min BT. Yang ketiga, bentuk gelombangnya seperti pada gambar di bawah ini. Dapat kita lihat VS-nya yaitu tegangan puncak. Nah, ini tegangan puncak ini berada di sebelah kiri 0 sampai dengan 1. Selanjutnya TT yaitu ekor dari gelombang sebesar 50 mikrosecond. Selanjutnya TF atau muka gelombang. V action yaitu kelebihan tegangan yang terlihat pada paling atas yaitu gelombang yang berlebih.